Yo guys, selamat datang lagi di channel Chaos Art. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal buat alur cerita full episode 1-6 dari serial superhero Marvel yang berjudul Moon Knight. Moon Knight sendiri diproduksi oleh Marvel Studio dengan Jeremy Slater sebagai penulis utama pada series kali ini. Dibintangi oleh beberapa aktor seperti Oscar Isaac, Ethan Hawke, Mike Calamawy, Karim El Hakim, dan masih banyak lagi. Series ini menceritakan sosok Stephen Grant yang memiliki penyakit dissociative identity disorder atau kepribadian ganda, yang dimana ia harus terbawa ke dalam konspirasi dewa-dewa Mesir kuno akibat ulah dari kepribadian lainnya, yaitu Mark Spector. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Let's go into the video. Di awal scene dibuka dengan Arthur Harrow, villain dari series ini yang sedang melakukan sebuah ritual aneh. Ia meminum airnya dan kemudian memecahkan gelas tersebut lalu memasukkannya ke dalam sandal yang ia pakai. Lalu scene berpindah ke Stephen Grant yang terlihat baru saja bangun dari tidurnya. Lalu Stephen segera membuka pengikat yang ada di kakinya lalu mencabut lakban yang ada di pintu apartemennya. Sembari menghubungi ibunya, Stephen lalu memberi makan ikan peliharaannya yang bernama Goose, yang merupakan ikan mas bersirip satu. Stephen lalu berangkat ke tempat kerjanya di sebuah museum yang berada di London. Lalu ia bertemu dengan seorang gadis kecil yang sedang mengamati sebuah miniatur piramida Giza. Stephen menjelaskan sebuah upacara kematian bangsa Mesir kuno kepada anak kecil itu, yang dimana organ tubuhnya akan diambil kecuali hatinya, karena di alam baka yang mati akan dinilai dari hati mereka ketika waktu penghakiman yang dilakukan oleh para dewa. Lalu ia dihampiri oleh atasannya Donna dan memarahi Stephen karena ia tidak melakukan pekerjaannya sebagai penjual souvenir dan makanan ringan bagi para pengunjung. Stephen juga ternyata didekati oleh salah satu pegawai di museum itu, dan mereka berdua akan pergi kencan besok malam. Di apartemennya, Stephen kembali melakukan rutinitas anehnya sebelum tidur. Ini semua dilakukan Stephen karena ia percaya kalau dirinya sering melakukan sleepwalking, atau biasa dikenal dengan sebutan tidur sambil berjalan. Agar tetap terjaga dari tidurnya, ia membaca buku tentang The Ennead, di mana buku ini menjelaskan latar belakang 9 dewa-dewi Mesir kuno. Stephen yang ketiduran terbangun di sebuah bukit dengan kondisi rahang yang sudah bergeser. Ia kemudian lalu mendengar suara misterius di sekitarnya. Not supposed to be here. Yep, I completely agree. Hello? Suara itu memerintahkan Stephen untuk menyerahkan tubuhnya kepada seseorang yang bernama Mark. Stephen yang semakin bingung lalu menemukan sebuah scarab di saku bajunya. Di saat yang bersamaan, ia ditembaki oleh seseorang dari atas kastil. Stephen yang ketakutan kemudian berlari menuju ke sebuah kota kecil di sana. Di kota kecil tersebut, Arthur Harrow dianggap sebagai pemimpin dan dihormati oleh warga di sana, yang dimana ia adalah seorang pemimpin dari sekte agama yang menyembah Dewi Amit. Ia terlihat sedang melakukan penghakiman dengan cara menilainya dari dosa yang akan diperbuat manusia di masa depan. Bagi yang lolos dari penghakiman tersebut akan dibiarkan hidup, sementara yang tidak lolos dalam penghakiman tersebut jiwanya akan dilahap oleh Dewi Amit. Pasukan Harrow melaporkan bahwa telah terjadi penyerangan oleh seseorang yang tidak dikenal, dan orang itu berhasil melarikan diri ke kota ini. Stephen yang ketahuan menjelaskan kalau dia bukanlah seorang pembunuh bayaran. Ia hanyalah orang biasa yang bekerja di toko souvenir. Lalu Harrow menyuruhnya untuk memberikan scarab yang ia ambil. Namun Mark Spector, alter ego dari Stephen Grant, mencegah tubuh Stephen memberikan scarab itu kepada Harrow. Saat dia ditangkap, tiba-tiba Stephen kehilangan kesadarannya. Lalu saat kesadarannya kembali, orang-orang di sekitar Stephen tiba-tiba tewas tanpa sebab. Suara misterius tersebut terus menyuruh Stephen untuk tidak memberikan scarab itu kepada Harrow. Stephen yang panik mencoba melarikan diri dari kejaran pasukan Arthur Harrow. Pasukan Harrow yang terus mengejar Stephen, salah satu dari mereka ada yang berhasil masuk ke mobil tersebut. Dan saat Stephen hendak dibunuh, ia kembali kehilangan kesadarannya. Apa yang dialami Stephen sepertinya adalah bentuk perlindungan dari Mark Spector, kepribadian lain dari Stephen yang terus mengambil alih tubuhnya saat Stephen terdesak.
Steven lalu tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya. Ia pun merasa lega karena semua kejadian itu hanyalah sebuah mimpi. Saat ia sarapan, Steven menyadari kalau ikan peliharaannya sekarang memiliki 2 sirip. Lalu ia kemudian pergi ke toko ikan langganannya. Sang penjual berkata kalau di tokonya ia sama sekali tidak menjual ikan dengan 1 sirip. Jadi si penjual hanya memberikan ikan mas biasa ketika Steven membelinya kemarin. Mendengar hal itu, Steven bingung karena kemarin ia sama sekali tidak pernah datang ke sini. Lalu ia kembali kaget setelah melihat jam yang sekarang menunjukkan pukul 5 sore. Mengetahui hari mulai petang, Steven yang sudah ada janji kemudian bersiap dan pergi menuju ke sebuah restoran. Namun wanita yang mengajak Steven itu tidak kunjung datang. Untuk memastikannya, Steven lalu menelpon wanita itu. Steven terkejut karena wanita itu malah marah kepada Steven. Dengan kesal, wanita itu berkata kalau dia sudah makan steak sendirian 2 hari yang lalu. Dan sekarang hari ini adalah hari Minggu, sementara jadwal kencan mereka adalah hari Jumat. Ia lalu kembali ke apartemennya dengan perasaan sedih sekaligus bingung, mengingat Steven sering mengalami kejadian-kejadian janggal beberapa hari ini. Steven lalu menemukan sebuah goresan, yang dimana goresan itu berasal dari meja yang sering digeser oleh Mark saat ia mengambil alih tubuh Steven. Steven menemukan sebuah tempat rahasia, yang di dalamnya terdapat sebuah kunci dan handphone. Karena penasaran, Steven yang memeriksa handphone tersebut menemukan banyak sekali missed call dari seseorang yang bernama Layla. Di saat yang sama, Layla tiba-tiba kembali menelpon dan memanggil ia dengan nama Mark. Who do you think I am? What do you mean who? What's wrong with you, Mark? Layla berkata ia sudah menghubungi Mark selama berbulan-bulan lamanya, dan ia sangat mengkhawatirkan Mark yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Layla juga merasa aneh dengan Mark, terutama dari aksennya yang sekarang lebih ke British. Selama beberapa saat, Mark yang berada di tubuh Steven kemudian berkomunikasi dengan Steven melalui cermin. Dan Mark menyuruh Steven berhenti mencari tahu soal dirinya maupun Layla. Suasana mencekam di apartemennya membuat Steven semakin takut dan lari menuju ke lift, di mana ia di sana melihat sosok seperti mumi dengan kepala tengkorak menyerupai burung. Dan sosok ini adalah dewa bulan yang dikenal sebagai Khonshu. Steven yang kaget tiba-tiba berpindah ke dalam bus, yang dimana Mark sepertinya mengambil alih tubuh Steven saat ia shock melihat Khonshu di lift. Terlihat juga Arthur Harrow yang secara diam-diam mengikuti Steven sampai ke tempat kerjanya. Harrow di sini menjelaskan tentang Dewi Amit dan tujuan ia membangkitkan kembali Amit untuk mencegah manusia-manusia yang berbuat dosa sebelum mereka melakukan sebuah kejahatan di masa depan. Di sini Dewi Amit bertolak belakang dengan para dewa-dewi yang lain, yang dimana Amit lebih memilih melakukan penghakiman kepada manusia lebih dulu, sebelum manusia tersebut melakukan dosa. Karena sebab itulah Amit dikutuk dan dikhianati oleh para dewa-dewi maupun avatarnya sendiri. Saat Hero mencoba mengadili jiwa dari Steven, timbangan di lengan Hero bergerak tidak karuan. Ini dikarenakan Steven mempunyai kepribadian ganda ditambah sosok Khonshu yang bersemayam di tubuhnya, sehingga tongkat tersebut tidak bisa menentukan baik buruknya Steven Grant. Waktu menunjukkan tengah malam. Steven yang hendak pulang mendengar suara aneh di dalam museum. Ia yang mencari sumber suara tersebut dikagetkan dengan sosok monster yang mirip anjing atau biasa disebut dengan Jekyll. Arthur yang berusaha kabur dari kejaran Jekyll memilih bersembunyi di dalam toilet. Mark yang berkomunikasi melalui media cermin berusaha membujuk Steven untuk menyerahkan tubuhnya untuk dikontrol oleh Mark, agar ia bisa berubah menjadi sosok Moon Knight dan menghabisi monster tersebut. Steven kembali terbangun di tempat tidurnya. Lalu ia mencoba kembali berkomunikasi dengan Mark, namun tidak ada respon sama sekali. Berpindah ke tempat kerjanya, di sana ia melihat terdapat garis larangan setelah insiden semalam disinyalir berasal dari ledakan pipa. Steven yang curiga kemudian pergi melihat rekaman CCTV. Tapi sebelum JB memutarkan rekaman tersebut, Steven berpesan bahwa tayangan tersebut mungkin agak sedikit tidak masuk akal. Namun saat rekaman itu diputar, di video itu hanya menampilkan Steven yang berlari sendirian seperti orang bodoh. Termasuk kemunculan Moon Knight. CCTV sama sekali tidak merekam kejadian tersebut. Dengan bukti rekaman tersebut, Steven kemudian dipanggil oleh atasannya karena aksinya yang telah merusak fasilitas di museum tersebut. Dan pada akhirnya Steven dipecat dari pekerjaannya. Steven lalu pergi menelusuri kunci yang ia temukan sebelumnya.
karena menurutnya ini bisa jadi bukti kalau selama ini ia sebenarnya tidak gila. Di dalam loker tersebut terdapat banyak sekali barang milik Mark Spector. Ketika Steven membuka sebuah tas, ia menemukan pistol dan uang dengan jumlah yang banyak. Di tas tersebut juga ditemukan berupa paspor dan scarab yang telah Mark simpan sebelumnya. Mark lalu muncul dan menjelaskan jika Steven terus ikut campur dalam masalah ini, dia akan dalam bahaya. Dan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah membiarkan Mark mengambil alih tubuh Steven. Namun Steven sendiri tentu tidak menginginkan hal itu. Ia hanya ingin tahu siapa sebenarnya sosok Mark Spector ini. Mark harus mengakui kalau mereka berdua adalah avatar dari Dewa Khonshu, yang harus melayani Khonshu untuk melindungi mereka yang rapuh dan membawakan mereka keadilan bagi yang menyakitinya. Steven yang tidak mau berurusan dengan Mark memilih pergi dan membawa barang tersebut ke pihak berwajib. Tapi sepertinya Steven membuat Khonshu marah. Steven terus dikejar oleh Khonshu hingga membuatnya terjatuh di depan pengendara motor, yang ternyata itu adalah Layla. Selama perjalanan, Layla masih terus mengira Steven adalah Mark Spector. Mendengar semua kekhawatiran Layla, Steven hanya bisa terdiam sambil memeluk Layla. Melihat tingkah Steven, ia terus merasa aneh secara mereka masih sah sebagai seorang suami istri. Steven yang keherangan meminta Layla untuk mengantarnya pulang agar ia bisa menjelaskan semua kekeliruan ini. Seperti ada yang ditutupi, Mark bahkan melarang Steven untuk membawa Layla ke tempat ini. Layla kemudian memberikan surat perceraian yang sama sekali belum ditandatangani oleh Mark. Tujuan Layla sebenarnya adalah memastikan Mark sebenarnya ingin cerai atau tidak. Steven yang mendengar itu memilih tidak menandatangani surat tersebut. Ia hanya ingin Layla mengetahui semua masalah yang terjadi kepada dirinya. Mark mencoba menghentikan Steven karena ia khawatir nyawa Layla akan terancam jika mengetahui segala kebenarannya. Namun yang ditakutkan akhirnya terjadi. Layla menemukan scarab yang ternyata adalah sebuah kompas untuk menunjukkan makam dari Dewi Amit. Tak selang berapa lama, Steven didatangi oleh dua polisi. Kedatangan mereka di sini adalah untuk mencari sebuah barang yang mungkin Steven telah curi dari museum. Tapi yang mereka temukan hanyalah paspor palsu yang bertuliskan Mark Spector. Karena identitas palsu tersebut, Steven akhirnya dibawa ke pihak berwajib. Di dalam mobil, mereka menemukan informasi bahwa Mark adalah buronan internasional yang telah melakukan pembunuhan massal kepada para arkeolog di Mesir. Steven kemudian dibawa ke tempat Arthur Harrow. Para polisi tersebut ternyata adalah anak buah Harrow yang menyamar. Di momen ini, Mark kembali membujuk Steven untuk menyerahkan tubuhnya. Tapi Steven yang telah mengetahui perbuatan Mark tentu tidak akan memberikan tubuhnya untuk dikontrol Mark lagi. Arthur Harrow di sini sudah mengetahui semua kegelisahan Steven selama ini, terutama soal Khonshu yang menjadi dalang atas segala kebisingan yang ada di kepala Steven. Harrow menyarankan untuk tidak mengikuti semua keinginan dari Khonshu, karena Khonshu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa tanpa avatarnya. Sebagai mantan avatar dari Dewa Khonshu, Harrow menjelaskan bahwa Khonshu adalah dewa keadilan yang menghukum manusia setelah manusia tersebut melakukan kejahatan. Jadi pada dasarnya orang-orang akan terluka terlebih dahulu, baru kemudian penghakiman diberikan kepada mereka yang berbuat. Berbeda dengan Dewi Amit, yang dimana ia mengadili manusia sebelum manusia tersebut berbuat kejahatan. Dengan ini, kejahatan tidak akan pernah terjadi, dan orang-orang bisa hidup dalam perdamaian. Harrow kemudian meminta scarab tersebut kepada Steven. Namun sayangnya, scarab tersebut sudah berada di tangan Layla. Dalam hal ini, Mark melarang Steven untuk memberitahu lokasi Layla, karena jika Harrow tahu, Layla bisa saja terbunuh. Dengan kesal, Harrow mengancam Steven dengan tongkat pemberian dari Dewi Amit, yang dimana tongkat tersebut memiliki kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Lalu tiba-tiba Layla datang dengan membawa scarab di tangannya. Dengan segera, Layla menyuruh Steven untuk memanggil kostumnya. Steven yang sama sekali tidak mengerti akhirnya memilih kabur bersama Layla. Kemudian Harrow kembali memanggil Jekyll untuk menangkap mereka. Let me in, Steven. Listen to me. Your name is Mark. Jackal! Jackal! Jackal. Steven yang berubah menjadi Mr. Knight dengan modal nekat, ia berusaha menghadapi Jekyll seorang diri. Plug ugly coyote.
You're in the wrong hands, mate. You're in my like a butterfly, stinging like a bee. My name's Steve. Planted! Steven yang mulai kewalahan, akhirnya dengan terpaksa ia memberikan kontrol tubuhnya kepada Mark, yang kemudian berubah menjadi sosok Moon Knight. Karena pertarungan tadi, scarab yang ia simpan terjatuh, dan sekarang scarab tersebut sudah berada di tangan Arthur Harrow. Steven kemudian berusaha kembali ke tubuhnya, namun Mark tidak mengizinkannya karena kali ini Mark harus menyelesaikan janjinya kepada Khonshu, yang dimana itu adalah bayaran karena telah menyelamatkan hidupnya di Mesir. Percakapan mereka yang semakin memanas membuat Mark emosi dan memecahkan kaca tersebut. Khonshu yang muncul memperingatkan Mark untuk tidak mengacaukannya kali ini, karena jika mereka gagal menghentikan Amit, maka Khonshu akan menjadikan Layla sebagai avatar barunya. Singkat cerita, Mark akhirnya berada di Mesir untuk segera mencari makam dari Dewi Amit. Layla juga rupanya ingin menyusul Mark Spector dengan membuat paspor palsu agar ia bisa masuk ke dalam kota Mesir. Sementara Arthur Harrow yang telah lebih dulu berada di Mesir telah berhasil menemukan lokasi dari makam Dewi Amit. Usaha Mark mengejar informan dari situs galian tersebut berujung sia-sia, karena informan tersebut telah dibunuh oleh anak buah dari Arthur Harrow. Saat hendak membunuh salah satu dari mereka, Steven tiba-tiba mengambil alih tubuh Mark, dan ketika ia sadar, dia sudah berada di mobil menuju ke airport untuk pulang. Di sana, Mark kembali bertemu dengan anak buah Harrow. Tanpa pikir panjang, Mark Spector kemudian mengejar mereka. Mark yang kembali pingsan tiba-tiba terbangun dengan dirinya yang telah membunuh dua orang tersebut. Mark sempat mengira itu adalah ulah Steven yang telah membunuh dua orang tersebut, namun ternyata bukan. Menghiraukan hal itu, ia segera memaksa anak tersebut untuk bicara. Tapi naas, anak tersebut memilih bunuh diri ketimbang memberitahu Mark lokasi dari Harrow saat ini. Lalu Mark kemudian bertanya kepada Khonshu, apakah para dewa Iniat yang lain akan diam saja jika Amit bangkit? Khonshu menjelaskan bahwa sangat berisiko jika ia menghadap dengan para dewa, karena hal itu bisa membuat Khonshu dikurung dalam batu. Dan jika Khonshu tidak ada, sudah pasti Mark akan kesusahan tanpa Zira dari Moon Knight. Khonshu yang tidak punya cara lain, akhirnya ia menciptakan gerhana matahari untuk memancing para dewa Iniat berkumpul. Rencana Khonshu sendiri adalah memohon bantuan para dewa untuk menggagalkan Harrow membangkitkan Dewi Amit kembali. Sayangnya gugatan dari Mark dan Khonshu tidak dapat diterima oleh para dewa. Ini dikarenakan Arthur Harrow yang juga dipanggil lebih pandai memanipulasi pikiran dari para dewa. Jadi semua tuduhan dari Mark maupun Khonshu kepada Harrow seakan-akan itu semua hanya omong kosong belaka. Kemudian pengadilan ditutup dengan Arthur Harrow yang dinyatakan tidak bersalah. Yatzil yang nampaknya lebih percaya kepada Mark dan Khonshu memberikan informasi bahwa lokasi makam Amit tersembunyi dari para dewa. Dan satu-satunya cara menemukan makam tersebut adalah mencari sarkofagus Senfu, yang dimana sarkofagus tersebut akan menuntun Mark menuju ke lokasi makam itu disembunyikan. Di tengah pencariannya, Layla datang menemuinya. Layla kesini untuk menuntun suaminya menemui teman lamanya yaitu Anton Mogar, seorang pengoleksi barang antik yang diketahui memiliki sarkofagus tersebut. Di tempatnya, Arthur Morgar menjelaskan kalau sarkofagus tersebut lebih dari sekedar benda antik. Jadi ia harus tetap menjaganya sebagai bentuk kecintaannya kepada benda-benda bersejarah. Singkat cerita, mereka pun akhirnya diizinkan untuk melihat sarkofagus dari dekat. Steven di sini ingin membantu Mark untuk memecahkan susunan rasi bintang tersebut. Namun Mark yang menolak menyerahkan tubuhnya, akhirnya dengan terpaksa Steven hanya bisa menunjukkan bagaimana susunan bintangnya. Perbuatan Mark yang dinilai mencurigakan membuat ia dan Layla akhirnya tertangkap. Lalu datanglah Arthur Harrow yang semakin memperkeruh keadaan dengan memberitahu Layla bahwa suaminya tersebut telah menutupi kebenaran tentang kematian ayahnya. Harrow juga berkata kalau sarkofagus tersebut bukanlah apa-apa ketimbang tongkat yang ia miliki. Melihat situasi semakin tidak kondusif, Mark kemudian berubah menjadi Moon Knight untuk melindungi Layla.
Setelah kejadian itu, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Dan di dalam mobil, Layla kembali membahas tentang perkataan Harrow sebelumnya. Tapi di sini Mark lebih memilih menghindar ketimbang membahasnya, karena ia takut Layla akan kecewa jika mengetahui kebenarannya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhenti di tengah gurun. Mereka di sini mencoba merangkai sarkofagus menjadi susunan rasi bintang, yang nantinya menuntun mereka ke makam Amit. Karena sangat sulit, Mark kemudian memberikan tubuhnya kepada Steven. Karena seperti yang kita tahu, Steven sangat ahli tentang sejarah dan artefak peninggalan Mesir kuno. Dengan mudahnya, Steven membentuk sebuah rangkaian rasi bintang dengan sangat sempurna. Layla lalu mencoba melakukan scan agar ia mendapat koordinatnya. Namun hal itu tidak bisa karena Senfu telah menandainya sekitar 2000 tahun yang lalu. Yang sudah pasti, rasi bintang tersebut telah berubah posisi seiring berjalannya waktu. Khonshu di sini berniat mengubah bentuk langit malam menjadi sama saat Senfu menandainya 2000 tahun silam. Tapi tentu saja tindakannya tersebut sudah pasti memiliki konsekuensi. Setelah mereka berhasil menyamakan rasi bintang pada malam itu, para dewa-dewa segera berkumpul lalu mengutuk Khonshu ke dalam sebuah batu sebagai imbasnya karena telah mempermainkan langit. Khonshu kemudian lenyap diikuti dengan Steven yang kehilangan kekuatannya. Sampai sini dulu episode Moon Knight part 1. Dan kita bertemu lagi di video Moon Knight part 2.